Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Maratus Solikah akan mereview makalah kelompok 5 yang berjudul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui lembaga non-litigasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui lembaga ini, para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution dengan dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Selanjutnya dasar-dasar yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam penjelasan pasal 49 huruf I dinyatakan perkara ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga ekonomi mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Yang kedua, pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam hal para pihak telah menjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu jenis dan bentuk penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih dahulu didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi, yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi penyelesaian yang nyata dengan menambah klausul pada perjanjian pokok. Namun, apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya itu 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika di dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir atau final dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari
untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non-litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.